Ya, Bu, kita bisa mulai Bu ya. Mangga Bu. Oke, saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Pak Sigit hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, saya dalam keadaan senang bisa bertemu Ibu hari ini. Iya, Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Pak. Heeh, Mm-mm. heeh. Apa nih, Bapak pengen ketemu dengan saya? Apa yang mau diobrolkan? Iya Bu, saya beberapa minggu ini dalam pembelajaran, saya memiliki beberapa kesulitan di kelas. Terutama di mata pelajaran saya yang ekonomi ya Bu ya. Kadang-kadang mungkin Mm-mm. kasusnya terlalu jauh, terus kadang-kadang ada hitungan. Anak-anak jadi saya dapati beberapa pertemuan ini cenderung sangat pasif gitu. Tidak bertanya, tidak mengungkapkan pendapat gitu ya. Nah, yang muncul hanya beberapa anak saja gitu. Sedangkan keinginan saya ketika nanti saya melakukan pembelajaran, semua anak-anak saya itu aktif di pembelajaran Ibu. Nah, itulah kendala saya Bu, kegelisahan saya seperti itu. Hmm. Oke, kita coba ya Pak ya. Mudah-mudahan hari ini dari obrolan kita ini bisa mencerahkan. Nah, jadi dari pembicaraan kita ini nanti kira-kira apa yang akan Bapak dapatkan gitu, yang ingin Bapak dapatkan? Iya, yang ingin saya dapatkan itu diantaranya adalah saya ingin apa ya, ketika saya melakukan pembelajaran, tentu saja seperti amanat pendidikan gitu ya, saya inginnya saya hanya berperan sebagai fasilitator gitu. Anak-anak saya aktif di Mhm. pembelajaran, kemudian mereka aktif bertanya dan juga aktif dalam kegiatan, di dalam pembelajarannya gitu. Tidak hanya melihat saya berpresentasi, tapi juga mereka ikut berpendapat dan bertanya gitu, Ibu. Oh, jadi Bapak ingin meningkatkan partisipasi anak lebih bagus lagi dan anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran, begitu ya Pak ya? Iya, begitu, Ibu. Nah, eee heeh. Nah, kalau begitu bisa Bapak menceritakan kepada saya lebih jauh anak yang aktif yang dimaksud Bapak itu yang bagaimana? Iya. Anak yang aktif itu, Ibu, ketika nanti ya saya memberikan, Mhm. materi gitu ya, saya inginnya mereka itu aktif berpikir pertama, berarti ya Mhm. tidak hanya duduk, tapi juga berpikir. Kemudian ketika ada kegelisahan di diri mereka, saya harap mereka mau bertanya. Ketika mereka punya gagasan, mereka mau mengungkapkan pendapatnya. Dan juga sebaliknya, ketika Iya. mereka tidak setuju akan sesuatu, mereka juga berani mengungkapkan bahwa oh saya tidak setuju gitu Ibu. Intinya saya ingin anak-anak saya itu aktif dalam motoriknya maupun kognitifnya gitu Ibu. Nah, yang Oh, yang baik. jadi Kalau boleh saya tahu mhm, ya, tadi dari pemaparan Bapak, iya. kalau boleh saya tahu bagaimana pembelajaran Bapak di kelas selama ini? Ya, karena memang pembelajaran saya biasanya sifatnya materi ya, Bu, ya. Saya Iya? kadang-kadang agak kurang percaya ke peserta didik saya mungkin. Makanya biasanya saya awali dengan Mhm. saya melakukan, ceramah terlebih dahulu, melakukan pembelajaran, materi-materi saya tampilkan dulu biasanya. Saya biasanya menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah, eee, yang saya dapati ketika saya melakukan apersepsi gitu ya, saya mencoba berbicara berbicara, tapi anak tidak merespon gitu. Nah, apa mungkin terlalu Mmm, jauh atau terlalu terlalu tidak tidak mengerti pembahasannya, saya juga kurang tahu gitu ya, akhirnya anak-anak cenderung pasif gitu. Jangankan menjawab pertanyaan, tapi, bertanya pun mhm. mereka enggan gitu, Ibu. Nah, ya itu, Ibu. Nah, Iya saya iya. saya terpikir gitu untuk beberapa kali gitu ya, atau Oh, mungkin saya harus menggunakan media yang mhm. lebih beragam gitu ya, atau mungkin saya harus bergerak untuk belajar hal-hal baru gitu. Tapi
Saya punya kegelisahan gitu ketika saya nanti menggunakan metode baru, Mhm, apakah itu efektif atau tidak gitu. Seperti rekan-rekan saya di beberapa kelas gitu ya, saya mhm. agak cemburu gitu, suasananya ramai gitu, ada tawa di sana gitu. Mmm, Kemudian juga, mereka juga, mhm mhm. eee Iya iya iya. iya, gitu. Saya kepengen seperti itu gitu ya. Tapi ada ketakutan dari diri saya sendiri, nanti pembelajarannya itu terlalu Heeh, lama iya. gitu, terlalu lama terus takutnya tidak mencapai, target kurikulum gitu, Bu, gitu. Gitu. Jadi ada ketakutan dari Bapak kalau misalkan, mmm, meniru, temen Bapak itu waktunya kelamaan dan target kurikulum itu, tidak tercapai ya, Pak, ya. Kan, Iya di sini tadi Bapak ingin mengaktifkan ya, Pak, ya, mengaktifkan siswanya dalam pembelajaran, jadi anak-anak itu aktif gitu ya. mhm, Kalau ini saya boleh tahu selain yang tadi Bapak jelaskan, apakah pernah, waktu yang sudah misalkan ya sebelum-sebelumnya tahun ajaran yang sudah-sudah, Bapak pernah tidak memakai metode, atau cara selain yang selama ini Bapak gunakan? iya. Nah, waktu Yang dulu menarik begitu, yang menarik menurut Bapak? iya, memang sebelumnya ya kita kan dulu waktu pertama kali lulus kuliah ya, Bu, ya, senang sekali gitu Mhm, menggunakan metode-metode belajar gitu ya. Seperti misalnya kepingin anaknya itu aktif bergerak gitu misalnya. Saya dulu suka pakai, zigzag gitu. Jadi anak nanti diskusi di mhm, satu tempat kemudian pindah ke tempat lainnya. Atau saya ingin mhm, anak itu lebih kreatif dan juga lebih apa istilahnya ya, lebih apa ya, pengen mereka itu menunjukkan komentar-komentarnya. Saya juga pernah menggunakan window shopping biasanya. Nah, terus juga pernah, anak-anak itu mencoba lebih aktif lagi bergerak, kemudian mau bertanya juga mau menjawab, saya buat juga snowball throwing gitu. Nah, tapi, mhm, dalam permasalahannya di saya itu gitu, Ibu, kadang-kadang kebablasan. Akhirnya mmm, pembelajarannya memakan waktu yang lumayan banyak gitu dan akhirnya target kurikulumnya tidak terpenuhi gitu. mhm, Nah, untuk beberapa kasus ya gitu. Nah, mmm, yang jadi yang jadi kegelisahan saya iya, itu gitu. Eee, terus namun mhm. mungkin ada Nah, dari tadi ya, dari tadi, banyak sekali sebetulnya Bapak punya referensi untuk, eee, untuk mengaktifkan anak dari pengalaman yang lalu. Nah, kira-kira, ada metode atau media, cara yang, menurut Bapak itu menarik nih bagi anak-anak dan menantang dan waktunya itu tidak terlalu memakan waktu banyak gitu, Pak? iya, mungkin ada beberapa, Bu, seperti kalau kita bilang nggak makan waktu banyak berarti Mhm kan ya mungkin, snowball throwing mungkin bisa mhm jadi solusi ya. Saya rasa kalau snowball throwing itu kan anak nanti mencoba bertanya dan menjawab ya. Jadi nanti mhm anak-anak itu nanti mau diminta 2 bola gitu ya, yang satu bola untuk dilempar dan dioper-oper untuk menentukan siapa yang mhm bertanya, kemudian bola yang satunya lagi dioper-oper untuk mengetahui siapa yang akan menjawab gitu mhm ya. Saya rasa nanti aktivitasnya jauh lebih menyenangkan gitu ya, mereka nanti oper-operan gitu kan ya, ada yang iya menahan iya, bola gitu ya, dan saya rasa waktunya juga tidak banyak gitu. Tapi itu cuma untuk evaluasi sepertinya gitu ya. Nah, dan juga saya rasa lebih efektif digunakan mhm untuk kegiatan-kegiatan yang lebih reflektif gitu. Nah, eee, iya Bu, sepertinya bisa digunakan, stumble throwing tersebut ya. Kalau untuk waktu tidak terlalu banyak, oke, ya mhm. bisa sepertinya Bu. Oke, berarti kan, Bapak
siapa tahu bisa tuh Pak mencobanya metode Mhm. yang tadi Bapak gunakan, apa tadi namanya, snowball trolling ya Pak ya? Iya, apa bola salju Iya, berguling, nah, lempar bola heeh, salju. iya jadi mungkin bisa dicoba tuh Kak, metode seperti itu. Kira-kira, bisa nggak ya Pak kalau Bapak mencobanya nih? Bisa Bu, sepertinya saya bisa bisa Mmm, mencobanya gitu, mhm mhm, mhm. Tapi, oke. mungkin, masih harus belajar lagi saya Bu, gitu. Harus mengingat-ingat kembali sepertinya keterampilan saya dalam mengendalikan anak ketika snowball throwing gitu. Mmm, Mungkin ada beberapa kesulitan nantinya, jadi mungkin referensi-referensinya perlu ditambah kayaknya ya, Bu, ya? Atau seperti apa ya, Bu? mmm, Eee, ya, tadi Bapak, udah ini ya, mencari referensi-referensi lain untuk mengingat kembali kali ya. Apa mungkin ada teman Bapak yang bisa membantu Kalau teman dalam seperti nanti pelaksanaan itu? Mhm, untuk rekan-rekan di sekolah saya sepertinya ada, Bu, gitu ya. Orang-orang yang lebih mmm, ahli misalnya guru, olahraga ya, mereka kan basisnya permainan ya. mhm, Selanjutnya ada juga, guru bahasa Indonesia mungkin nanti saya bisa, mencoba bertanya bagaimana cara apa ya istilahnya ya, menganalisis atau mhm, mengorganisir sebuah permainan gitu. mmm, Keterampilan bertanya dan komunikasinya boleh sepertinya ada, saya bisa minta bantu rekan-rekan saya sepertinya, Bu. oke. Berarti, dari pembicaraan kita hari ini, Bapak sudah mendapat pencerahan apa nih, Pak? Oke. Ya, saya tadi mencoba untuk mencoba lagi gitu ya, Bu, ya. Berarti saya tidak Mhm, boleh takut untuk mencoba, hal-hal baru gitu ya. Jangan terpaku pada, tuntutan kurikulum karena memang sebenarnya anak juga harus diperhatikan perkembangannya. Jadi nanti tetap harus dicoba untuk hal-hal baru agar anak juga bisa berkembang tidak hanya kognitifnya, tapi juga lebih aktif di pembelajarannya gitu ya. Karena tidak hanya hard skill-nya yang perlu diasah, tapi soft skill-nya juga perlu diasah gitu. Nah, selanjutnya berarti saya minta tidak harus bekerja sendiri gitu ya. Saya juga bisa meminta tolong pada rekan-rekan saya gitu. Nah, iya. mhm, Iya betul Pak, berarti emang kita itu sebagai guru kan, tidak hanya fokus dengan materi ya Pak, mhm, jadi juga kita juga jangan takut dengan hal-hal baru yang seperti tadi Bapak katakan ya. mhm. Jadi mudah-mudahan metode ini bisa, apa, bisa bermanfaat dan bisa diterapkan, berhasil ya Pak ya. Nah Iya, kira-kira kapan nih Pak, bisa memulainya? Ya, saya mungkin akan mencoba berkolaborasi dulu dengan teman-teman saya untuk menguatkan ya, Bu, ya. Nanti saya juga minta Mhm, tolong ke Ibu, mungkin nanti di tengah-tengah saya bisa berkonsultasi lagi. Selanjutnya, saya juga mau belajar dulu gitu ya, kira-kira nanti saya itu, kata-kata apa yang enak digunakan ketika saya melakukan kuis gitu ya, mengorganisasi kelasnya seperti apa gitu ke rekan-rekan saya. Pertanyaan yang mungkin muncul atau jawaban yang mungkin muncul, apa yang harus dikendalikan dan apa yang harus ditingkatkan dari diri saya sendiri. Kemudian saya akan mencobanya pada minggu depan pada pertemuan selanjutnya, Ibu. oke, baik Pak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya, Saya Bu. tunggu nih kabarnya, ceritanya kayaknya nggak sabar nih. Mudah-mudahan seru nih Pak, anak-anak bisa aktif kembali Oh dalam iya, Bu. pembelajarannya, senang, tidak jenuh, dan, pembelajaran jadi mengasihkan di dalam kelas. Iya, Bu. Saya bakal mencoba, Bu, biar lebih nanti pembelajaran saya lebih Iya kaya lagi. Terima kasih atas ininya, Bu, inspirasinya luar biasa untuk hari ini. iya, terima kasih, sama-sama Iya, Pak. mangga, Bu. Makasih. Oke, Berarti cukup Ibu ya sekarang tadi. gantian ya Pak ya? Oke, siap, Bu. Aduh, Berarti hari ini deg-degan juga oke, nih. yang Mhm. sekarang berarti aku coach-nya ya? Oke Iya, Bapak oke coach-nya. oke, aku ulang dulu biar 15 menit dari sekarang. Ya, kita mulai ya, Bu, ya? Iya, siap, Pak. Oke oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu En, luar biasa. Hari ini kita mau bertemu ya, Bu, ya?
Saya Iya, kaget Pak. tiba-tiba dihubungi sama ibu cantik yang satu ini ya. Ada perlu apa Bu kira-kira Bu? Ada Iya, kegelisahan Pak. apa yuk kita bisa bicara bersama? Mhm. Iya, Pak, mohon maaf nih saya minta waktunya sebentar nih, Pak. Saya pengen Mhm. di-coaching nih, Pak, sama Bapak. Kebetulan Coach luar heeh, biasa. kebetulan saya ini ada masalah dengan murid-murid saya di kelas ya, Pak, ya. Iya Jadi Ibu. saya bingung nih, Pak, di kelas saya itu banyak sekali anak-anak, ya hampir setengahnya sih, Pak, yang belum bisa baca. Jadi Mhm. saya bingung nih, eee, bagaimana supaya anak-anak tersebut bisa cepat baca gitu, Pak. Mhm. Iya. Kalau menurut Ibu, untuk kesulitan wah luar biasa soalnya ini Ibu kelas 10 kalau nggak kelas 1 ya kalau nggak salah ya di SD ya? Iya, betul, Terus Pak, saya anak-anak ngajar kelas 1. anak-anak tiba-tiba masuk tapi belum bisa baca, tapi harus memenuhi tuntutan kurikulum ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu Iya, betul, biasanya nih, Pak. untuk seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya, Bu, ya, biasanya hal apa yang Ibu biasa lakukan untuk mempercepat mereka biar bisa membaca dan yang menulis itu seperti apa, Bu, biasanya? Biasanya sih saya, kalau Mhm, tahun-tahun yang lalu, saya itu, menyempatkan waktu, mengajari anak-anak membaca dengan, buku yang saya sudah biasa gunakan itu seperti model Iqra tuh, Pak. Jadi ada mhm, levelnya 1, 2, 3, jadi, langsung baca gitu, Pak. Nah, yang jadi kebingungan di saya ini, tempatnya, Pak, ruangannya tidak ada di sekolah gitu. Ruangannya semua terpakai nih, Pak. Jadi saya mhm, bingung nih, harus di mana nih melatih, membimbing mereka gitu. Sedangkan saya, kelas saya itu satu ruangan itu dipakai oleh 4 kelas, Pak. Jadi kami masuknya sip-sipan. Jadi saya bingung nih, anak-anak di mana ya kira-kira saya bisa membimbingnya gitu. luar biasa. Jadi sebenarnya Ibu sudah tahu yang harus dilakukan, tapi terkendala ya, Bu, ya? Terkendala oleh Iya betul, Pak. terkendala oleh ruangan yang nggak ada ya. Soalnya SD di tempat Mhm. Ibu mengajar dibuat jadi 4 shift ya. Luar biasa itu 4 shift berarti Iya, Pak, 45 betul. shift ya. Heeh. Heeh, iya. Ya, gini Bu, dalam, pembelajaran kan kita kan ini ya, apa ya istilahnya ya, mengenal banyak metode, banyak apa gitu ya. Nah, kalau permasalahan kelas gitu ya Bu ya, menurut Ibu, apakah ketika kita belajar harus di dalam kelas Bu? Gitu. Nah, mungkin ada ruang terbuka di sekolah atau tempat di dekat sekolah atau mungkin ada fasilitas-fasilitas umum yang bisa digunakan di dekat Ibu gitu. Nah, yang Ibu mungkin tidak harus di dalam kelas gitu. Ibu gimana kalau itu Ibu? Iya sih sebetulnya anak-anak belajar itu tidak mesti di ruangan ya, Pak, ya. Cuma kadang Mhm, kita, pengennya tuh di ruangan tuh biar lebih nyaman, lebih kondusif mhm, kali ya, Pak. Cuma ya emang gitu, saya yang jadi kebingungannya itu, semua ruangan di sekolah saya itu tidak ada juga halaman, tapi halaman juga kalau kita belajarnya di halaman sepertinya tidak mungkin, Pak, karena kita itu pergantian terus sip. Jadi, kelas 1 masuk, kelas 2 masuk, kelas yang lainnya juga sama, kelas-kelas ruangan yang lainnya itu. Jadi rame terus di lapangan. Kira-kira di mana ya, Pak, ya? Tapi kayaknya, ada sih, saya pernah dulu sebelum pandemi itu saya pernah ngajak anak-anak, belajar di luar, kelas. Jadi saya bawa ajak jalan-jalan. Nah, mhm, guru-guru olahraga juga biasanya mereka mengajar olahraga di tempat itu. Apa mungkin saya di situ aja kali ya, Pak, ya? mhm. Menurut Ibu representatif ya, tempatnya ya? Nah, berarti nanti Ibu Iya mengajak anak-anak iya Ibu bisa, Kak, pas mhm. waktu pas waktu ini, pas waktu shift-nya belajar atau gimana Ibu? Enggak, Pak. Jadi saya kan, nggak masuk itu jam 7.15, Mhm, selesainya itu kan jam 9.30 tuh, Pak. Jadi harus mhm, sudah selesai karena pergantian shift. Nah, saya sih mmm, rencananya setelah pulang sekolah gitu, Pak. Jadi mhm, saya anak-anak yang belum bisa baca itu saya ingin bimbing, saya latih,
saya kejar tuh supaya bisa tetap baca gitu. Jadi di Oh, luar jam sekolah. di Cuma ya itu luar. tadi kendalanya tempatnya yang tidak ada gitu. Oh gitu tuh. Berarti Ibu sudah punya waktu ya, Ibu mau menyempatkan waktu di setelah pembelajaran. Namun kendalanya, Ibu akan membawa Iya. anak-anak didik Ibu ke luar sekolah ya, Bu, ya. Nah, kira-kira Ibu, respon dari orang tua dan juga pihak sekolah seperti apa ya kalau seperti itu ya? Iya, Ibu. Tapi mungkin bisa sih kali Pak ya, bisa mengizinkan mungkin tapi saya harus minta izin dulu kali ya Pak ya, Itu kepada kepala Ibu. sekolah sama orang tua murid. Iya, Heeh. gitu ya. Kenapa kira-kira, Bu, kalau kita ini harus minta izin gitu, kita enaknya buat apa ya? Mungkin gini Pak, saya takutnya itu kan di luar sekolah ya, itu Mhm, membawa anaknya itu di luar lingkungan sekolah, jadi saya takutnya, suatu saat ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan saya, terus mhm, kalau misalkan kepala sekolah tidak tahu, orang tua juga mhm. tahu tidak tahu, nah jadi nanti saya yang bertanggung jawab saya sendiri dong gitu. Jadi Iya, mungkin itu, perlunya izin kali ya Pak ya? oke. Berarti Ibu sudah sadar ya sebenarnya ya. Jadi Mmm, kita harus, berkoordinasi dengan mhm. beberapa pihak gitu ya, Bu, ya. Heeh. Terus untuk, melakukan kegiatan ini apa Ibu sendiri gitu ya? Atau mungkin ada teman-teman lain yang mungkin nantinya bisa diajak untuk kolaborasi gitu ya, Bu, ya? Karena mungkin kalau sendiri nanti Ibu kasihan gitu ya, bawa anak-anak sendiri atau apa gitu, Ibu. Kira-kira ada rekan-rekan yang bisa membantu nggak, Bu? Sepertinya ada sih, Pak, ada Mhm, teman saya, mhm, kebetulan, sama-sama ngajar kelas 1 sedangkan kelasnya dia mah, eee, alhamdulillah tuh anaknya, eee, cuma satu 2 yang nggak bisa bacanya, mungkin saya bisa sama-sama dengan dia, sama dan minta bantuannya, dia juga lebih berpengalaman mendidik anak-anak yang kelas rendah kali, itu kali ya, Pak? mhm. Jadi nggak harus sendiri ya, Bu, ya? Ibu bisa minta bantuan ke teman dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk anak Iya. didik Ibu sendiri yang butuh bantuan yang spesial itu kira-kira ada berapa, Ibu? Iya betul. Jadi saya nanti minta Mhm. Tadi dari anak Ibu nih, yang katanya kan saya banyak. hampir setengahnya murid saya jumlahnya itu 28. Mhm. Terus Iya Pak? yang butuh bantuan kira-kira ada berapa, Ibu? Iya jadi di kelas heeh, di kelas saya itu hampir setengahnya. Jadi kan, di kelas saya itu jumlahnya 28 orang. Mhm, Setelah saya amati ternyata dari kelas saya itu ada sekitar 13 orang Pak yang belum bisa baca, mhm, mhm. gitu. Iya, kalau misalnya Jadi kan masih itu banyak. masih banyak ya, Bu. Ini kan Mhm. anak didik kelas 1 SD ya, luar biasa kan aktifnya luar biasa gitu ya, Bu. Ibu mungkin sendiri atau nanti kalau dibantu jadi berdua gitu ya. Nah, kira-kira Iya. sebelum kita masuk ke yang repot-repot dulu deh. Tapi kalau kira-kira anak-anak ini punya, kesiapan belajar yang sama nggak? Punya kebutuhan yang sama nggak menurut Ibu? Nah, enaknya anak-anak ini nih nanti diajarnya sama-sama atau gimana, Bu? Nah, kira-kira kalau udah seperti itu, Ibu gimana menyelenggarakannya ya? Iya, Bu? Terdengar suara saya? Anak-anaknya itu beda-beda, Pak. Jadi ini Mhm, ada 2 kategori. Mendengar, Pak? Dengar? Dengar. Bapak kurang ini ya, suara saya ya, Pak? dengar kok, Bu, suara jelas. Putus-putus? Suara jelas, Bu, cuma saya takut yang saya yang tidak Iya, terdengar. jelas. Iya, heeh. Iya Iya gimana Ibu iya. tadi? Gini, jadi, saya itu heeh, berbeda-beda, Pak. Oh Jadi, tingkat berbeda-beda. kesulitannya, jadi anak itu ada satu yang, satu kelompok itu dia belum kenal huruf sama sekali, Pak. Jadi, Mhm, terus satu kelompok lagi, itu dia sudah mengenal huruf, tapi dia belum, bisa membaca suku kata. Jadi ada 2 mhm, kelompok tuh, Pak, mhm, gitu. Heeh, mungkin saya akan,
membaginya menjadi 2 kelompok, Pak, supaya lebih memudahkan saya dalam membimbing mereka, gitu. Oh, gitu ya. Jadi nanti mau dibimbing, kemudian nanti dibimbing di luar sekolah, nanti Ibu akan coba menghubungi pihak-pihak yang terkait gitu ya, untuk kelancaran dan juga Iya. perizinan gitu ya, Bu, ya. Luar biasa. Ini idenya luar biasa loh, Bu. Nggak cuma terpikir untuk mengajar di luar jam pelajaran loh, Ibu sungguh berdedikasi ini. Luar biasa. Ya, ini juga makanya saya bingung. Tadinya kan untung Bapak ngasih pencerahan kan, Heeh, belajar itu nggak mesti di ruangan kan, harus heeh, mungkin bisa di luar. Nah, saya baru kepikiran tuh, oh heeh, iya ya, pernah dulu saya ngajak anak-anak ke situ, terus guru olahraga pun dia mhm, sering mengajar olahraganya mhm. itu di luar lingkungan gitu. Kenapa Iya. saya nggak mencobanya gitu, Pak? Iya, mungkin juga nanti di luar Ibu lebih fresh gitu ya, anak-anak juga lingkungannya lingkungan baru gitu ya, Bu. Ya luar biasa. Iya, Jadi Pak, betul kira-kira betul. eee, mungkin, kira-kira sekarang yang Ibu dapat nih dari perbincangan kita kali ini, kita review nih biar nanti, kita buat kesimpulan besarnya. Kira-kira, apa yang akan Ibu lakukan, terus apa yang Ibu dapat, dan bagaimana Ibu menindaklanjutinya Ibu, mangga? Mungkin dari setelah saya, ada pencerahan dari Bapak, Mhm, saya rasa saya akan membimbing anak-anak di luar kelas, yaitu di luar lingkungan sekolah, tapi tempatnya tidak jauh dari sekolah itu ya Pak ya, adanya mhm. di samping sekolah itu, di halaman TPU. Kebetulan sekolah kami itu kan emang berdekatan dengan TPU Pak, tapi di Iya, situ ada halaman depannya, mhm, yang suka digunakan oleh guru-guru olahraga. Tapi sebelumnya, sebelum saya melakukan kegiatan tersebut, saya mungkin akan minta izin dulu kepada kepala sekolah dan mhm. kepada wali murid, membicarakannya. Siapa tahu wali murid juga bisa saya ajak kerjasama karena Oh, anak-anak kelas iya. satu kan tadi ya Pak cukup luar Luar biasa. biasa. Sulit diatur, kadang mungkin orang tua bisa membantu mengawasi mereka waktu Mhm, saya, membimbing mereka. mhm, Setelah itu baru saya kalau sudah dapat izin, saya akan mempersiapkan, mhm, metode apa dan teknik apa nanti yang saya akan ajarkan kepada anak-anak, mhm. selain yang biasa saya gunakan. Mungkin ada metode-metode baru, saya harus cari referensi lain kali Pak ya supaya lebih fresh, lebih kan anak-anak beda-beda tahun ke tahun secara Mhm. psikologisnya berbeda, terus mungkin zamannya juga sudah berbeda. Mungkin saya harus mencari metode-metode baru Iya, dengan lihat di YouTube atau bisa bertanya dengan teman-teman sejawat yang lainnya. Mungkin iya. itu Pak. Oh, iya, luar biasa ini. Ini nggak sabar saya, Bu, dengar kabar baiknya nih. Wah, nanti anak-anak Ibu bisa baca semua, lebih senang belajar di luar ya. Wah, ini kayaknya ininya luar biasa gitu, menjanjikan gitu. Iya. Nah, nanti jangan jangan Ya sungkan ya, Bu. mudah-mudahan sih Pak berhasil. Iya. Luar biasa, nanti saya minta kabar baiknya, Bu, gitu ya. Heeh. Ini dedikasinya luar biasa loh Iya dari Pak, kepemimpinan. siap. Mudah-mudahan doain ya Pak ya, Oke, siap, supaya Bu. berhasil, Heeh. anak-anak saya yang tahun ini bisa baca semua Pak. Heeh. Heeh, jadi nanti di kelas 2 mereka bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Mhm. Mhm. Iya, Ibu. Ya, semoga, pembelajarannya nanti lancar, di Iya, perizinan juga lebih mudah, orang tua juga lebih kooperatif dan juga mungkin bisa membantu kesulitan belajar anak-anaknya gitu ya, ikut serta gitu ya, Bu, ya. Kolaboratif sekali ini ya. Makanya dengan gurunya, iya, dengan orang tua siswa gitu iya. ya, mencoba belajar di luar. Ya ini niatnya sungguh baik gitu ya, dan saya rasa, lingkungan juga tidak akan menghambat ya, Bu, ya. Itu aja. Ini luar biasa. Mhm, Ya, amin kita tunggu Pak. kabar baiknya, Bu. Ya, ya. Amin. Iya, Sukses selalu ya, Bu, En, ya, iya Pak. dengan Terima kasih ya anak-anaknya, Pak. Pak. Iya, terima kasih. Yuk Terima yuk. kasih Pak Yuk. atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dan berhasil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Yuk, luar biasa. Dah, pas, Ibu. Ya, Di terus ya timer. waktunya ya Pak ya. Pas timernya.
nanti di ini aja Bu, dimasukin drive yang punya Ibu, saya juga masukin yang drive punya saya. Nanti kita coba tukeran gitu ya, kualitas yang lebih baiknya punya siapa gitu. Gitu aja sih Ya, ya nanti Pak, ini. baik. Ibu direkam pakai apa? Untuk refleksi Oh, saya di laptop langsung Pak. oh gitu. Untuk refleksi, emang langsung ada refleksinya Bu sekarang? Mm-mm. Hmm, refleksinya enggak, untuk refleksi gimana? Nanti untuk refleksinya, uh, Oh, nanti Pak. kali ya. Iya, Oh, refleksi ya dari kita ini, saya dari tadi Bapak udah luar biasa loh Pak, jadi bisa menuntun saya, mengarahkan saya untuk mengeluarkan ide-ide. Cuma saya mohon maaf nih Pak, tadi heeh. pas giliran saya jadi coach, saya masih masih agak kurang menguasai Oh, gitu. Jadi saya masih agak nervous-nervous. oh ini kita, Iya. oh ini ada sesi refleksinya. Oh saya nggak tahu. Jadi itu ya Bu ya. Oke, Oh, jadi mhm. Ibu ngerasanya masih nervous ya waktu kita tadi Saya masih coaching-nya? masih nervous. Ah, sama aja Bu, saya juga nervous biasa Tapi Ibu. Bapak mah udah biasa kali, udah luar biasa. Tapi udah Terima kasih. Kalau luar biasa mah terima kasih, tapi ngerasanya masih ini Bu, masih masih belajar. Masih pegang pensil, masih pegang catatan gitu ya Bu. Nggak ini kok, kita juga iya. masih proses belajar gitu ya. Saya rasa juga Ibu sebenarnya untuk coaching tadi yang saya lihat Ibu udah bagus, udah luar biasa gitu ya. Eee, pertanyaannya juga mengena gitu ya untuk saya, untuk masalah saya gitu ya. Eee, kalau saya rasa memang harus seperti itu Ibu, Ibu bertanya yang harus banyak menjawab itu coaching-nya gitu, gitu. Mhm, pertanyaan Ibu luar Bapak biasa. nanti kalau Mhm. untuk refleksi itu jawabannya sama ya? Kalau Jadi kita diskusikan hasil refleksinya apa gimana? untuk refleksi, eee, kan Mhm, kalau yang refleksi yang kemarin kan itu kan ini ya, ya apa yang harus dijawab atau itu mah kan tulisan kita kan, itu mhm. nggak harus kayaknya nggak harus sama-sama Nggak deh harus sama? kalau ya, kalau itu Mmm, nggak harus sama-sama. Nanti ituin aja, diisi aja menurut Ibu kan itu ya bagaimana Ibu ketika jadi coach dan saya jadi coachee dan sebaliknya gitu kan ya? Heeh, nggak apa-apa. iya Pak. Mhm. Terus masalah nanti refleksi berarti nanti yang di-upload itu 2 ya, video dan refleksinya kan ya, Bu, ya? Iya Pak. Refleksinya yang bentuk tertulis itu kan ya, Bu? Iya, yang Oh, kemarin dikasih Pak Gus bagus ya, yang di-share. Mhm. iya Ini itu. kita udah ya Pak ya? Kita Sebenarnya ke room lagi apa nanti? Nunggu? belum ada instruksi dari Pak Gusnata. Ini saya mau stop recording-nya boleh, Ibu? Boleh boleh. Biar bisa direkam, biar saya bisa langsung proses, masukin drive, nanti Ibu juga bisa dapat. Iya, saya stop Ya. recording-nya ya.